Selamat datang di satu harapan. Temukan satu alasan untuk tetap melangkah. Pernah nggak sih kamu ada di satu titik di mana kamu cuma pengen diem? Bukan karena nggak ada yang mau diomongin, tapi karena saking banyaknya hal yang numpuk di kepala sampai kamu nggak tahu lagi harus mulai dari mana untuk ngejelasinnya. Pas ada orang nanya, "Kamu kenapa?" Lidah kamu rasanya keluh banget. Kamu pengen teriak, pengen numpahin semua unek-unek yang bikin sesek. Tapi yang keluar cuma senyum tipis atau kalimat pendek kayak, "Nggak apa-apa kok, cuma lagi capek aja." Padahal jauh di dalam sana semuanya lagi berantakan dan nggak baik-baik saja. Diamnya kamu itu sebenarnya bukan kosong. Justru itu adalah diam yang paling berisik yang pernah ada. Isinya adalah ribuan kalimat yang batal diucapin karena kamu udah terlalu lelah buat ngejelasin hal yang sama berulang kali. Tapi tetap aja nggak ada yang bener-bener dengerin atau sekedar berusaha buat paham. Hari ini kita bakal duduk bareng buat ngebahas ini. Tentang momen di mana kata-kata udah kehilangan tenaganya. Dan kenapa memilih buat diem kadang-kadang jadi satu-satunya cara buat kamu tetap waras di tengah dunia yang nuntut kamu buat terus-terusan kasih penjelasan. Dulu mungkin kamu adalah orang yang paling semangat buat ngejelasin apa yang kamu rasain. Kamu coba cari kata-kata yang paling pas. Kamu atur nada bicara biar enggak nyinggung. Tapi ujung-ujungnya tetap aja dapat respon yang bikin makin sakit hati. Entah dianggap berlebihan, dibilang kurang bersyukur, atau malah diceramahin balik seolah kamu yang paling salah. Capek banget ya. Rasa capeknya itu bukan cuma di badan, tapi benar-benar nembus ke jiwa. Kamu ngerasa kayak lagi ngomong sama tembok. Mau sekeras apapun kamu usaha, pesan yang kamu kirim nggak pernah sampai ke hati mereka. Akhirnya, kamu mutusin buat pelan-pelan narik diri dan milih buat nggak ngomong apa-apa lagi karena emang nggak ada gunanya. Masalahnya, makin kamu diam di luar, isi kepala kamu malah makin riuh dan berisik. Kamu mulai berdebat sama diri sendiri di tengah malam. Kamu nanya, emang aku yang terlalu sensitif ya? Atau kenapa sih gak ada satu orang pun yang bisa ngerti tanpa aku harus mohon-mohon? Keributan internal inilah yang sebenarnya bikin mental kamu benar-benar burn out. Kamu ngerasa asing, bahkan di depan orang-orang yang katanya paling dekat sama kamu. Kamu ada di sana secara fisik, ikut ketawa, ikut ngobrol, tapi sebenarnya kamu lagi terkunci di dalam penjara yang kamu buat sendiri dari rasa kecewa. Diam itu pelan-pelan jadi tameng pelindungmu, tapi di saat yang sama dia juga jadi beban yang berat banget buat dibawa sendirian. Dengerin ini baik-baik. Kamu nggak punya kewajiban buat bikin semua orang di dunia ini paham sama jalan pikiranmu. Nggak semua orang punya kapasitas mental atau empati buat nampung perasaanmu. Dan itu sama sekali bukan salahmu. Berhenti memaksakan diri buat dimengerti
adalah langkah awal buat kamu ngerasa lebih enteng. Coba deh mulai kasih izin ke diri sendiri buat nggak menjelaskan. Kalau emang hari ini kamu ngerasa capek banget, ya udah, diem aja. Gunakan energi yang biasanya kamu pakai buat debat atau klarifikasi itu buat ngerangkul diri sendiri. Kadang kedamaian itu letaknya bukan saat orang lain setuju sama kita, tapi saat kita udah selesai dan damai sama diri kita sendiri. Jadikan diamu itu sebagai ruang privasi buat pulih, bukan tempat persembunyian yang gelap. Kamu bisa mulai tuangin isi kepala itu ke tulisan, atau sekedar ngomong sama semesta di waktu subuh. Intinya, keluarin isi kepalamu tanpa harus nunggu validasi atau iyah dari orang lain. Biarin dunia luar tetap berisik. Yang penting di dalam sini kamu udah mulai belajar buat hening. Pelan-pelan kamu bakal sadar kalau satu-satunya orang yang benar-benar perlu ngerti isi hatimu itu ya cuma kamu sendiri. Begitu kamu udah bisa nerima perasaanmu tanpa syarat, suara-suara berisik di kepala itu bakal mulai reda dengan sendirinya. Kamu bakal nemuin kekuatan baru dari ketenangan itu. Sebuah kekuatan yang nggak lagi butuh pengakuan dari siapapun. Memilih buat diam bukan berarti kamu kalah, lemah, apalagi menyerah. Itu adalah bentuk pertahanan diri yang paling jujur saat kata-kata udah enggak lagi dihargai. Kamu cuma lagi milih medan tempur yang lebih sehat, yaitu berdamai dengan kenyataan bahwa nggak semua hal di hidup ini harus punya penjelasan yang masuk akal bagi orang lain. Buat kamu yang sekarang lagi ngerasa sesek karena nahan semua perasaan sendirian, tarik napas dulu yuk. Kamu nggak aneh, dan kamu nggak sendirian kok ngerasain ini. Banyak dari kita yang juga lagi belajar buat berdamai dengan diam yang berisik ini. Tanpa harus merasa bersalah karena nggak bisa bersuara kayak biasanya. Makasih ya udah bertahan sampai sejauh ini. Meskipun rasanya berat dan sepi banget. Jangan lupa buat terus sayang sama diri sendiri. Terutama di saat dunia seolah-olah nggak mau dengerin suaramu. Ingat, suara hatimu itu tetap berharga dan valid. Meskipun mungkin saat ini cuma kamu dan Tuhan yang dengar. Tetaplah jadi diri sendiri yang jujur, meski dalam sunyi yang paling dalam sekalipun. Kita ketemu lagi di refleksi selanjutnya untuk saling menguatkan. Temukan satu alasan untuk tetap melangkah.